Timnas Uruguay berencana menggelar laga uji coba melawan Timnas Indonesia. Sebelumnya, ada Rusia yang dikabarkan ingin menantang skuad Garuda dalam agenda FIFA Matchday. Kali ini ada tawaran dari Uruguay yang berada di ranking 13 FIFA ingin mencoba kemampuan timnas. Duta Besar Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzalez menjelaskan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk bisa melaksanakan pertandingan dengan skuad Garuda. Pelatih timnas China, Branko Ivankovic, mengejek timnas Indonesia jelang kedua tim bertemu di matchday ke-9 Grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Ivankovic, sejatinya, skuad Garuda bukanlah tim kuat. Namun semenjak diperkuat sejumlah pemain keturunan, membuat pasukan Patrick Kluivert itu kini menjadi lawan yang sulit dihadapi. Kami harus bermain dengan 100% kemampuan, kata Ivankovic. Indonesia mungkin bukan tim kuat secara tradisional, tapi dengan skuad naturalisasi, mereka menjadi lawan yang sulit dihadapi, ungkapnya. Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, tertarik menggelar laga uji coba antara Timnas Uruguay melawan Timnas Indonesia. Menanggapi ajakan itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Indonesia, Dito Aryo Tejo, mengaku mendukung penuh dan siap membantu mengkomunikasikan rencana Duta Besar Uruguay tersebut kepada PSSI. Rencana friendly match ini sangat bagus. Nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI untuk format terbaiknya seperti apa? Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday, bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia, jelas Menpora Dito. Media Belanda menyebut Alex Pastoor sebagai kandidat kuat pelatih Ajax Amsterdam. Apakah tangan kanan Patrick Kluivert itu akan meninggalkan jabatannya di Timnas Indonesia? Ajax baru saja berpisah dengan pelatihnya Francesco Ferrioli. Pelatih asli Italia itu baru semusim menukangi De Godenzonen, tetapi memilih untuk tak memperpanjang kontraknya. Alex Pastoor ingin mengambil cuti panjang setelah meninggalkan Almere City musim panas lalu. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena ia kini bekerja sebagai asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Tulis media tersebut. Alasan yang membuat media tersebut mempromosikan Pastoor tak terlepas dari keinginan sang juru taktik. Tahun lalu, Pastoor bermimpi bisa kepada Algemeen Dagblad tentang pekerjaan di Ajax Amsterdam. Tulis Alex Pastoor. Pengamat sepak bola asal China, Ma Daxing, memuji langkah PSSI yang menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Timnas Indonesia di usia muda. Sebab bagi Ma Daxing, keputusan itu tepat dan terbukti berhasil membuat kualitas Timnas Indonesia meningkat. Sebagian besar pemain naturalisasi Indonesia berusia sekitar 26 tahun, yang merupakan masa emas dalam karier atlet, kata Ma Daxing. Kehadiran mereka secara signifikan meningkatkan daya saing tim. Tambahnya, menjelang laga krusial Timnas Indonesia kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bek naturalisasi Mees Hilgers justru menuai sorotan negatif di Belanda. Penyebabnya bukan soal teknis semata, tapi karena dianggap tidak memiliki gokme. Apa sebenarnya arti dari istilah tersebut? Istilah gokme berasal dari bahasa Belanda yang merujuk pada kecerdasan bermain, insting tactical, dan kemampuan mengambil keputusan yang cerdas di lapangan. Singkatnya, seorang pemain yang punya gokme tahu kapan harus mengambil risiko, membaca permainan, dan menjaga disiplin posisi terutama di momen-momen krusial. Sayangnya, Hilgers justru dianggap tidak menunjukkan hal itu saat membela klubnya, FC Twente, dalam laga pamungkas Eredivisie 2024-2025 kontra Ajax. Keputusan ini tentu menarik perhatian banyak pihak, mengingat usianya masih muda dan potensinya masih terus berkembang. Ini juga akan menjadi pengalaman pertama Sananta bermain di luar negeri. 1. Tolak klub besar demi DPM MFC. Ramadan Sananta resmi bergabung dengan DPM MFC, klub asal Brunei Darussalam, sekaligus mengakhiri rumor transfernya yang santer terdengar di bursa pemain domestik. 2. Akan berlaga di Liga Super Malaysia bersama DPM MFC. Sananta akan tampil di Liga Super Malaysia 2024-2025 yang dijadwalkan dimulai pada pertengahan Agustus mendatang. Satu kritik pedas dari Jepang yang belakangan ini lagi rame. Jadi media olahraga ternama di sana nulis artikel yang black-blackan nyentil Timnas Indonesia. Intinya mereka bilang, Garuda nggak bakal jadi ancaman serius kalau terus-terusan bergantung sama pemain naturalisasi. Jepang itu punya filosofi yang beda banget. Mereka bangun sepak bola dari akar akademi kuat, liga domestik yang kompetitif, dan sistem yang rapi. Media Jepang bahkan nyebut Indonesia nggak ada apa-apanya kalau nggak ngandelin pemain diaspora. Kata mereka, naturalisasi itu kayak jalan pintas yang jangka panjangnya bisa bikin rapuh.